Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Sudirman. Selamat malam. Tolong buka kamera. Ya, sudah. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan bertanya Waalaikumsalam. kami karena baik pun ini Bapak Jekin dan siapa? Pak Yosin, ya. Saya juga Kristen. Jadi artinya saya di sini bertanya dan saya bukan mempersulit. Sampai sekarang saya masih bertanya kepada diri saya sendiri. Pertanyaan saya, Tuhan telah menciptakan segala pekerjaan yang menjadi ciptaannya. Dan yang saya tanya di situ, Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia sesuai gambaran dengan kita. Atau serupa dengan kita. Tuhan, Allah, dia berbicara kepada siapa? Di saat itu, Tuhan cuma satu. Apakah ada temannya? Atau siapa kawannya? Sementara di waktu itu belum ada sesuatu apapun, melainkan roh Tuhan yang melaya-laya di atas permukaan samudra raya, dan dia telah menciptakan segala di atas baik pun di bawah dan segala isinya. Ketika hal itu Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia yang serupa gambaran dengan kita. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Shalom. Oke. Jawab ya. Sekarang. Saya aja, Bang. Biar kita jawab, ya. Sama siapa saja boleh, siapa saja. Yang penting ini saya udah banyak tanya pendeta, sudah banyak saya tahu yang ahli Alkitab, belum ada yang menjawab masalahnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya ya. Wayomech Elohim. Bang Jack, suaranya putus-putus. Bentar saya jelaskan dulu ya. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 itu Wayomech Elohim Naaseh. Jadi di situ bukan menciptakan ya, dalam bahasa aslinya bukan menciptakan. Bentar dulu Bang Jack, tolong dimut dulu. Suara Bang Jack kayaknya gerasa-gerusuk ya karena itu ya. Wayomech Elohim Naaseh. Jadi di situ dalam bahasa aslinya Naaseh itu mengajak oknum di luar dirinya. Karena Naaseh itu di luar oknum dari Tuhan itu. Nah, siapa yang diajak berbicara di sini adalah para malaikat. Jadi bukan malaikat itu ikut menjadikan atau menciptakan, tetapi Tuhan berbicara sama malaikatnya. Naaseh itu maknanya adalah oknum di luar Tuhan itu sendiri. Sehingga di Kejadian 1 ayat 27 di situ ya, Waipra Elohim et ha-adam basamol beselem Elohim bara oto jakar enekebah bara otam. Jadi di situ ada bara. Bara itu artinya menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu sendirilah yang Esa itu menciptakan Adam dan Hawa itu. Nah, kalau di Kejadian 1 ayat 26 itu, marilah kita itu ajakan atau berbicara kepada oknum yang di luar dirinya, yaitu kepada malaikat. Tetapi malaikat itu nggak ikut menciptakan. Tetapi yang menciptakan itu hanya Allah itu sendiri. Makanya di Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan Adam atau manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi dia sendiri yang menciptakan. Gitu Bang Sudirman. Itu namanya sidang ilahi yang Kejadian 1 ayat 26. Jadi betul itu sudah dimasuk akal, tetapi sebenarnya itu belum disebutkan. Memang yang sebenarnya itu mengajak di luar dirinya. Yang saya pertanyakan, kepada siapakah Tuhan? Tadi sudah dijawab kepada malaikat. Jadi kata Naaseh itu, kalau di dalam Alkitab, itu oknum di luar diri Tuhan itu. Kalau kata Naaseh, oknum di luar diri Tuhan, itu tidak
itu tidak merujuk kepada Tritunggal. Tidak ada di situ. Kepada malaikat. Karena kan, ya. Saya tambahkan dikit ya Pak. Iya, jadi Pak, bentar dulu, karena Pak, Pak, jadi tahan dulu Pak. Sebentar dulu, Pak, Pak. saya tambahkan dikit sebentar, biar tahan dulu Pak. Dulu, Pak. Pak Sudirman, sebentar Pak. Saya tanya dulu Bapak satu aja. Tuhan, enggak, Bapak dengar dulu, biar karena fokus kita bukan cuma Bapak aja. Sesuai Pak, Bapak diam pernyataan dulu, Pak. Tahan dulu Pak. Sesuai pernyataan. Biar saya kelarkan dulu Pak. Tuhan biar saya berbicara kelarkan dulu. di luar dirinya adalah malaikat. Yang saya tanyakan, siapakah malaikatnya? Nggak perlu panjang lebar. Beda saya kalau yang orang-orang itu saya panjang-panjang, nggak perlu lebar-lebar. Dan kita juga tidak panjang lebar kok Pak menjelaskannya. Oke, lanjut Pak. Makanya Pak, gini, membaca ayat firman Tuhan itu Pak, jangan sepotong-sepotong. Tuntas dia Pak. Ya. Nah, jadi Pak, pernyataan Kak Mikana tadi, kenapa dikatakan itu sidang ilahi seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan nanti Pak saya bukakan dalam Mazmur 82 ayat 1 Pak ya. Bagaimana Allah Tuhan kita Yod-Heh-Vaveh itu Pak berdiri di atas sidang ilahi. Ya, menghakimi di atas para ilah Pak. Ya, diperkuat di ayat 27-nya Pak. Oke, di ayat 27-nya tadi kan yang Bapak bilang hanya ayat 26-nya Pak. Diperkuat di ayat 27-nya Pak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan di situnya Pak, kalau dalam versi King James-nya Pak, him, singular. Jadi bukan jamak Pak, bukan kita lagi. Tapi menurut gambarnya. Ya Pak, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Gitu dia Pak ya. Jadi diperkuat di ayat 27-nya. Jadi harus sampai selesai Pak. Makanya Kak Mikana tadi mengatakan Pak, itu bukan dengan ilah lain, tapi dengan malaikat Pak. Tuhan itu berbicara. Nah masalah itu Pak, malaikat siapa? Kita Pak tidak bisa jawab di luar daripada firman Tuhan. Ya Pak, yang ada dalam firman Tuhan kita katakan iya. Kalau tidak ada Pak, kita nggak bisa berasumsi liar. Ya Pak. Nah kalau Bapak tanya dengan malaikat siapa Pak, kita nggak bisa jawab Pak. Ya, seperti itu dia Pak. Oke. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak. Dia kan malaikat kepada malaikat. Kalau yang saya telusuri di setiap ayat Alkitab itu nama malaikat akan disebutkan, tetapi kenapa tidak disebutkan nama malaikat yang diajak Tuhan di saat itu? Oke, saya bantu jawab dikit ya. Dengar saya ngomong Pak ya. Malaikat-malaikat Tuhan di zaman Perjanjian Lama itu bentuknya pun sama seperti manusia. Kenapa saya bilang seperti begitu? Contohnya, ketika ada malaikat Tuhan diutus ke yang namanya Lot. Karena di Lot itu kan Sodom dan Gomora itu kan mereka kan hidup dalam sebagai homoseksual kebanyakan kan. Dosa Sodom Gomora itu kan. Loh, kok akhirnya mereka Alkitab mencatat bahwa orang-orang itu ingin memperkosa malaikat-malaikat yang singgah di tempatnya si Lot, Pak. Itu salah satu bukti bahwa malaikat-malaikat pun juga ada yang bentuknya sama seperti manusia. Satu. Kedua, malaikat-malaikat yang datang kepada Abraham, yang makan bersama-sama dengan Abraham. Itu pun sama rupanya seperti manusia. Makanya, Kejadian 1:17 itu dikatakan bahwa marilah kita membuat manusia seturut dan segambar dan serupa dengan kita. Itu adalah sidang ilahi, Pak. Yang dimana Allah itu ngomong dengan malaikat-malaikatnya. Paham, Pak? Udah jelas belum? Lalu ada lagi. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, mereka masuk ke dalam dapur api. Tunggu sebentar. Mungkin langsung nama malaikatnya aja, Bang. Ya, nama malaikatnya banyak tuh. Ada malaikat Gabriel, Mikael. Tunggu, Mikana. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur dia api. Saya maksud. Tunggu sebentar. Masuk dapur api. Lalu, ya, Raja Nebukadnezar itu berkata melihat ada seperti anak dewa, Pak. Di dalam dapur api itu, Pak. Seperti anak dewa, Pak. Rupanya seperti anak dewa. Itu pun gambarnya seperti manusia, Pak. Tapi kalau Bapak nanya, malaikat-malaikat itu banyak, Pak. Ada Gabriel,
ada Mikael, dulu ada Luciel, yang sebelum jatuh dalam dosa itu ada Luciel. Setelah dia jatuh dalam dosa, namanya jadi Lucifer. Ya Pak? Udah jelas belum Pak? Oke, udah jelas belum Bang Sudirman? Oke, terima kasih Bang Sudirman. Semua penjelasannya jelas. Semua penjelasannya sudah jelas. Yang saya tanya satu. Nama malaikat yang diajak Tuhan di saat dia mari kita menciptakan manusia yang serupa dengan kita. Itu yang saya tanya. Tidak perlu lebar. Sebenarnya Banyak malaikatnya. menjelaskan itu memang boleh lebar. Boleh panjang. Ya malaikatnya Itu banyak. sudah dijelaskan tadi Pak. Dinyatakan Ya itu di situ malaikat tidak Gabriel, disebut malaikat banyak Mikael. Mari kita. Ih, udah dikasih tahu tadi. Malaikat Tuhan itu kan banyak, bukan cuma 3, bukan cuma 4, tapi berlaksa-laksa. Oke. Oke, saya terima. Oke, saya terima kembali. Ya udah Pak Sementara Sudirman. pernyataan awalnya, Pak, saya sinyal kembali Bapak pun jelek Pak. Enggak, Ini sinyal dulu, Pak. Bapak Saya pun jelek kembalikan Pak. Suara Bapak pertanyaannya di putus-putus. Suara Ya, Bapak kita ganti aja putus-putus dulu, Pak. putus-putus juga suaranya ya. Pak. Makasih. Perbaiki sinyalnya dulu ya Pak. Ya, Lagi perbaiki pula dulu udah jaringannya. dijawab dengan jelas kok itu. Ya, Pak. Ya, malam Sawal. Ya, lalu gimana cara buka? Ya. ini ya? Ya, bisa itu. Udah. Nyalakan. Alah, dinaikin kaget tiba-tiba. Selamat malam para teman-teman, sahabat Yes. sama manusia, walaupun kita berbeda agama gitu ya. Ya, selamat malam saudaraku. Kaget belum siap ini. Tapi nggak apa. Dari Apa-apa sini, Bang, karena ya, topi Abang sebelum- terbalik, aku pun topiku terbalik Bang. Bersama-sama kita Bang. Nggak sih, saya datang ke sini mah ya sebenarnya mah cuman mau ngobrol-ngobrol aja, nambah teman, nambah wawasan juga kan. Kebetulan saya juga dari agama Muslim, gitu Islam. Gitu. Ya di sini saya cuman ya dari sekian saya pertama kali nonton Abang sampai jadi Muslim kebetulan. nggak kebetulan. Abang jadi Muslim Dari kebetulan. Pertamanya sih, pertamanya Karena sih Abang dari- memilih ya. ya pertama dari orang tua Keren. Muslim. Terus ya aku juga berbangga lah ya, karena kan orang tua juga Muslim Iya. ya. Kan setiap orang itu kan ya kadang misalkan yang Kristen ya silakan juga berbangga. Yang penting jadi apa ya kalau misalnya dia Keren. beragama seperti itu dia harus taat lah dengan agamanya kan. Sebelum saya bertanya, sebelumnya saya mau minta maaf gitu kepada ya setiap muslimin, teman-teman sesama Islam yang pernah naik dalam apa forum ini untuk ngobrol. Misalkan ada beberapa hal-hal yang istilahnya yang kurang sopan dalam bertanya, kayak tadi misalkan ya kebanyakan, maaf ya, dari pantauan aku, dari ya aku sering-sering scroll sosmed dan sebagainya, rata-rata ya mereka itu Muslim, Islam, tapi cuman kurang ilmunya. Dia nggak tahu cara dia tuh nggak tahu dia cara bertanya yang baik dan benar. Jadi dia Islam, tapi Islamnya cuman KTP, tahu kan? Islamnya cuman KTP. Jadi sebenarnya bukan cuman Islam aja, kayak ada juga Kristen. Kristen itu kan ada yang baik. Ada Bang, di Medan ada itu Bang. Kristen KTP Bang. Ah, ya, Kristen bagus, tapi PAO. Ada tuh Bang, di bagus Medan. ya, bagus ya. Alhamdulillah, berarti lebih baik lah sebenarnya. Jadi ada istilahnya kan di bumi ini kan nggak semuanya orang itu baik, pasti ada yang buruk gitu kan. Kenapa nyebab buruk? Karena kurangnya ilmu pengetahuannya mereka gitu kan. Jadi kami di sini tuh misalkan sebagai orang muslimin, saya nih ya saya mau meminta maaf kalau misalkan ada yang kayak ngeyel-ngeyel tadi dibilang kata Bang Jack kan, dia kayak lebih tahu rumah orang lain dibanding rumahnya sendiri gitu kan. Itu kayak menyinggung juga kan. Udah dijelaskan tapi malah dibantah. Syawal. Gitu kan. Syawal. Hmm? Ku baru kali ini ngelihat ada orang Islam yang kayak kamu lebih bijaksana lu. Nomor kos kakimu berapa? Umurku? Enggak, nomor kos kakimu berapa? Aku mau beliin. Aduh, nggak enak Bang Jack. Aduh, jangan gitu tuh Bang. Enggak, bercanda. Maksudnya kan, ya tapi kalau begitu ya nggak apa Bang, beliin aja. Seneng aku. Enggak, maksudku gini. Orang Islam, orang Muslim naik ke komal-komal Kristen seperti komalnya Mikana atau komalnya saya pun nggak ada masalah. Kalau semua bertanya dengan santun, kami jawab dengan santun, Ya. dan mereka menerima dengan baik, itu nggak ada masalah.
Ya, betul. Cuman yang buat kami marah kadang-kadang mereka tuh seakan sok lebih tahu daripada apa yang kami tahu. Nah, itu makanya Gitu. kadang Padahal kami yang sekolah, Hmm. kami yang membaca Alkitab dengan kata berkali-kali. Ya. Masa mereka lebih tahu? Nah, itu Itu yang kami maksud. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Makanya kadang gini, kalau misalkan forum ini, misalkan ya ada forum ini, misalkan pengen berdebat gitu, seharusnya ya sama-sama kayak misalkan teman-teman ini kan Bang Jack Bikana ini kan udah memperdalami lah Kristen gitu. Kalau misalkan ada pihak-pihak muslimin misalnya Islam nih pengen ikut berdebat, sebelum dia berdebat gitu, dia harus memahami dulu agamanya dia. Dia harus bisa mendalami dulu agamanya dia. Jadi gimana cara penyampaiannya? Jangan ilmunya dulu deh. Cara dia bertanya, cara dia beradab, cara ya tadi dibilang kan sesama beda agama itu apa namanya? Kita saling toleransi. Nah, tingkatkan toleransinya itu. Jadi bertanya beda gitu kan. Dari sini itu tuh pertama ya pembukaan aja. Permintaan maaf dari saya gitu untuk agama muslim. Dan saya tegas pada teman-teman saya muslimin, kalau kalian tidak bisa menguasai agama kalian, ilmu kalian tentang Islam, jangan pernah kalian naik atau kalian menyampaikan gitu kan kepada orang-orang Islam, apalagi pada orang-orang bukan teman Kristen aja yang di luar agama gitu kan. Pada orang muslimin juga tapi tidak kalian kuasai ilmunya itu, jangan, sangat dilarang. Kalau salah nanti bisa menyesatkan. Berarti kalau misalkan kalau nggak menyesatkan ya bisa jadi ntar menjadi sesuatu percikan api untuk pembelah gitu pembelah umat, ya kan? Jadi jangan macam-macam gitu kan? Oke. Ya terima kasih Sawal, terima kasih. Langsung aja pertanyaannya saudaraku. Pertanyaan ya gini. Pertanyaan saya emang agak dibilang ya emang logika aja ya gitu ya, sensitif gitu kan. Nggak tahu ya, sensitif ya sedikit gitu ya, tapi nggak ada niat apa-apa gitu. Kalau misalkan waktu itu kan Yesus itu kan Tuhan di orang Kristen kan. Nah terus dia disalib gitu. Terus pas lagi disalib itu apa namanya? Misalkan nih ya teman-teman gitu kan Bang Jack gitu di pas lagi penyaliban Yesus itu, di situ Bang Jack dan teman-teman ini hidup gitu di waktu itu. Tindakan apa yang kalian lakukan gitu di saat fase-fase Tuhan Yesus disalib? Ataukah melihat aja pertama cuek gitu kan, atau ngikut gitu pada rombongan yang menyalib Yesus gitu, atau ya misalkan ada yang mau menyelamatin karena kasihan gitu kan, jangan disalib gitu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman misalkan ada di situasi seperti itu, kalian mau di pihak yang seperti apa gitu? Makasih, itu aja pertanyaan. Ya, saya jawab ya. Kalau kamu baca Alkitab dengan jelas, di situ tuh udah sering kali Yesus tuh memberitahu, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan diserahkan, ya kan? Dan aku akan disalib, dan aku akan mati, ya kan? Dia ngomong gitu. Lalu Petrus ngomong gini, kalau ada yang seperti engkau mau itu kira-kira dia sok pahlawan. Lewati dulu mayatku nih, kira-kira kayak begitu. Ya. Petrus tuh, lalu Yesus ngomong gini, nyala kau iblis, kau tidak tahu apa yang Allah pikirkan. Ketiga. Jadi hari itu memang gak ada orang bisa ingin menolong Yesus, gak bisa. Tapi kalau kamu tanya perasaannya, orang yang ikut waktu Yesus disalib, orang-orang yang percaya hari itu murid-murid, semuanya ikut sedih. Mereka itu menolong gak bisa, dan memang itu di jalan penebusan itu, jalan keselamatan itu yang harus ditempuh dilakukan oleh yang namanya Tuhan Yesus, supaya manusia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menebus segala dosa dunia. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi nggak bisa ngomong orang Kristen senang Yesus disalib kan dia buat nebus dosa. Bukan, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya udah nggak bisa, udah nggak ada cara lain gitu ya. Emang udah nggak ada cara lain. Gitu ya. Emang dia jadi, harus disalib. Mau nggak mau ya terima gitu ya. Iya. Ya. Nggak bisa. Oke. Saya tambahkan dikit ya Bang. Iya. Dalam Yohanes 19 ayat 21 Bang. Jadi
Tadi kan abang bertanya, apakah menjadi orang seperti tentara Romawi yang membantu menyalibkan Yesus, atau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menolong Tuhan, mengajak supaya Tuhan Yesus tidak disalib, gitu kan Bang? Nah, mungkin dengan motivasi rasa cinta. Tapi seringkali kita lupa dengan sikap seorang ibu Yesus yang bernama Bunda Maria. Jadi kami Kristen Bang di posisi ibu Yesus itu Bang. Ya, kami tidak menyalib Tuhan Yesus itu Bang, dan kami juga Bang tidak menolong untuk menghindari Tuhan Yesus itu supaya tidak disalib, enggak. Tetapi kami berdiri mengamati seandainya. Jadi kami berada, jadi jangan lupa ada satu orang ya, Ibu Yesus yang setia di bawah kaki salib itu, melihat Tuhan Yesus itu disalib, menyelesaikan misinya. Gitu dia Bang ya. Makasih ya atas jawabannya. Sama-sama Bang. Ya gitu aja. Mudah-mudahan ya mau ngomong apa tadi itu. Kau sakit 3. Enggak bercanda Bang. Ya akhirnya ya kembali lagi kepada agama masing-masing. Ya mudah-mudahan bisa lebih taat lagi gitu ya. Kembali ya ke agama masing-masing, lakum waliyadin gitu. Agamaku apa dia. Terima kasih. Terima kasih. Syawal. So, kalau misalkan ada yang muslimin yang ngaco lagi nggak usah dijawab udah. Biarin aja. Terima kasih Syawal, God bless you ya. Kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Syawal yang cakep dan manis. Tuh, kalian yang di bawah coba lihat ya, Syawal naik dengan baik, kami menjawab dengan ramah. Dia naik dengan ramah, dengan sopan, kami pun senang. Kami kasih apresiasi yang luar biasa buat dia. Gitu loh. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan dari sesama Kristen, yaitu tentang pada waktu penciptaan manusia Tuhan atau Allah itu berbicara dengan siapa? Hal ini lalu dijawab oleh Mihana sesuai dengan iman dia sebagai Kristen. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang mungkin penjelasan yang didapat mungkin berbeda dengan Kristen yang lain, makanya dikatakan seperti itu. Jadi intinya adalah Tuhan berbicara dengan oknum lain, yaitu malaikat, dan itu yang disebut dengan sidang ilahi. Tapi si penanya ternyata tidak puas dan menanyakan siapakah oknum malaikat tersebut. Lalu ada penanya yang menanyakan tentang bagaimanakah sikap Mihana dan kawan-kawan apabila berada pada masa penyaliban Yesus. Dan kita semua sudah tahu bagaimana jawaban dari Mihana dan kawan-kawan. Silahkan para penonton menilai sendiri jawaban-jawaban itu apakah dirasa masuk akal dan logika. Silahkan tulis di kolom komentar untuk penilaiannya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 1.26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian pukul 1.27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mazmur 82, 1 Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Yohanes pukul 19.21 maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi.